Kalau mungkin sebagian orang itu ada yang berawal dari hobi jadi cuan. Nah. Tapi kalau Ajis lebih ke karena kebutuhan ekonomi ya. Pas lagi moto tuh ngaceng nggak, Jis? Ya namanya lanang sih bang ngaceng. Iya berdosa untuk. Jadi sadar itu dosa, Jis. Iya kalau dilihat. Jadi Ajis kapan mau taubat, Jis? Flare nih. Gak pakai flare ya, obor, flare. Jadi kalau tiba-tiba flare, gue ngaceng nih. Keluar nih ya. Nggak itu tanpa gunain flare asli juga nggak. Itu bisa aja ya. Bisa aja sih bang, zaman udah. Jangan apalagi pakai flare orang, jangan. Bahaya. Nanti orang nggak bisa. Nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang udah di channel, bukan channel ya, tapi episode ke 1, 2, 3, episode keempat di ujian. Nah, untuk episode kali ini kita bakal bincang-bincang dengan seseorang yang spesial juga, lumayan spesial dan cukup unik ya, karena di sini beliau ini punya talenta yang jarang dimiliki oleh anak-anak muda zaman sekarang. Dia bisa debus. Keluar api. Dia di keluar api. Apa sih? Ya kenalin teman-teman, ini buat kalian yang penasaran, ini tampilannya kayak gini, kira-kira kalian bisa nebak gak? Ini profesinya apa beliau ini? Mungkin banyak yang pikir itu tukang copet, itu bukan. Becak sih. Kenapa emang becak? Enggak. Kok diketawain? Iya, becak sih bang. Hina apa? Enggak kan? Enggak boleh dong kayak ngetawain itu. Enggak. Itu apa ya, profesi mulia. Iya bener bang, itu kok diketawain? Yang lucu aja sih. Kok lucu? Ketawain diri sendiri. Enggak boleh ya, itu iya, tetap itu benar-benar pahlawan transportasi masa lalu ya. Sekarang juga tetap masih ada yang bertahan. Kalau luar biasa kayak gitu ya. Bener bang. Nah, selain kenapa? Bener sih. Baru mulai udah kena jurang ya. Iya. Ini sih respect sih gue dengan respect. Ya, siapapun itu, profesi apapun itu pasti berguna untuk siapa aja gitu ya. Pejuang cuan. Dan di sini kita bakal tetap bahas profesi yang selama ini mungkin dianggap apa ya? Profesi berawal dari hobi mahal ya. Bener sih. Bener. Iya sih. Biasanya kalau anak-anak orang kaya itu nggak apa ya? Zaman sekarang kan sosial media kan bener-bener apa namanya? Lagi marak banget gitu ya. Lagi bener-bener banyak banget yang menggunakan sosial media, dan sosial media ini nggak lepas dari yang namanya foto device. Alat device. Jadi hobi mahal itu ya, tapi bisa menjadikan apa ya, bisa jadi cuan juga. Hobi fotografi. Nah, panjang banget mau ngomongin fotografi ya. Iya. Muter sana sini ya. Tapi hampir ke jurang. Iya. Kita yang dibuat gugup. Nah, teman-teman ujian, kita bakal ngobrol sama salah seorang fotografer terbaik di Kota Palembang. Punya akun Instagramnya apa tuh? Kalau akun Instagram ada sih. Nama pribadi ya? Iya, nama pribadi. Nanti editor dicantumin ya. Apa Abdul Aziz. Abdul IG Aziz. Ya, bener bang. Oke, jadi Abdul Aziz ini seorang fotografer yang cukup mumpuni. Zaman sekarang, jadi orang-orang yang sering ngadain acara-acara tuh biasanya langsung komunikasi ke Aziz ya. Ya. Itu gimana tuh teknisnya tuh? Langsung ke Aziz atau melalui ada asisten atau gimana tuh biasanya? Kalau ini langsung sih bang. Ya kebanyakan misalnya orang seneng nih dengan hasil kita, ya langsung DM aja sih. Langsung DM. Iya, berarti DM. memang memanfaatkan sosial media gitu ya. Sosial media. Oke, siap. Nanya-nanya nih masalah press list ya. Langsung nanya bisa kurang nggak sih? Tapi memang bener loh, kalau pakai jasa Aziz, kebetulan pas gue nikah tuh pakai Aziz. Iya benar. Buat ngangkat piring. Ya. Bukan fotografi. Catering. Emang kenapa catering? Itu bang, respect lagi nih gue dengan
yang catering di acara nikah. Nggak boleh diketawain lah profesi orang. Iya benar sih bang. Bang rokok boleh bang ya. Lanjut. Ini Mana rokoknya? Sampuna nih. Endorse kita. Ntar bakal masuk nggak kira-kira? Sampuna. Enak banget nih rokok ini. Oke bang. Ini rokok sehat. Ini bang. Apa ini bang? Udah, nggak usah dibahas. Ya sambil nyantai ya, sambil nyantai. Jadi ngomong-ngomong masalah fotografi, ini kan berawal dari hobi ya. Berawal dari hobi. Biasanya nih, orang itu kalau ngelakuin hobi itu berawal dari iseng. Ya. Nah, kalau Aji sendiri tuh gimana? Apakah iseng? Kayaknya kalau mau dibilang iseng dengan device semahal itu, kayaknya itu nggak iseng deh. Bener bang. Tuh gimana tuh? Ya, dijawab kan. Ya, monggo dijawab. Kalau aku sih bang sebenarnya ya diterjun di dunia fotografi atau dunia visual ini bang, malahan sih aku yang nggak tahu nih ini hobi aku atau bukan. Aku terjun di dunia ini karena lihat ada teman satu kampus nih. Teman nih udah duluan nih terjun di dunia di bidang ini. Oke, jadi ngelihat temen kayaknya asik gitu ya. Dia memang awalnya memang bener si temen ini sekedar ngejalanin hobi atau langsung jadi job gitu? Langsung pada saat itu aku baru belajar ya bang, dia udah job kemana-mana, memang udah langsung terjun. Berarti salah cuy, berarti salah. Jadi kalau mungkin sebagian orang itu ada yang berawal dari hobi jadi cuan. Tapi kalau Ajis lebih karena kebutuhan ekonomi ya. Iya sih bener gitu. Kebutuhan ekonomi kayaknya. Kebutuhan ekonomi. Ini nyari lokak kemana ya? Besok mau bayarkan kuliah dia. Gitu. Jadi memang benar-benar apa ya? Bukan dari hobi iseng-iseng, tapi memang langsung serius, langsung profesional gitu lah jatuhnya kayak gitu ya. Kalau ke aku ya bang. Kalau bawal ikut dulu ya. Bawal ikut dulu sih bang. Jadi aku nongkrong nih di salah satu teman kampus, dan teman itu tuh ikut organisasi nih bang. Jadi apa tuh? Disebut aja ya kampus kita di. Oke. Dia di ngerokok. Ada tulisan di belakang rokok. Jangan ditiru ya. Dia jadi lanjut lagi ya bang. Jadi main nih di organisasinya main. Aku pada saat itu belum terlalu gimana dengan fotografi, dengan juga aku nggak tahu sih bang gimana. Berarti masih benar buta gitu ya sama masih benar buta. Ngomong-ngomong ini kan gabung di organisasi kesenian ya. Benar bang. Itu memang divisi visual, divisi fotografi atau apa tuh awalnya? Pas awalnya itu karena aku udah kenal dengan teman yang profesi fotografi ini kan bang. Ya jadi pas saat aku ikut UKM seni ya bang. Jadi organisasi seni aku ambilnya divisi fotografi. Tapi sempat main bass juga di band itu. Iya sempat main bass. Bisa? Gimana ya? Pijit-pijit aja. Ada kayaknya gini. Wah itu. Itu juga. Kalau itu terinspirasi dari gaya Waca ya? Iya. Ini. Gimana? Waca gini. Ada gini-gini. Oh bahunya naik gitu. Sempat juga sih bang. Sempat juga ya. Jadi emang seni itu kan nggak mesti melulu tentang musik gitu ya, bisa juga dalam bentuk art, dalam bentuk visual gitu ya. Salah satu seni visual itu selain apa namanya? Selain lukisan, sekarang ini karena perkembangan zaman bisa menggunakan device, menggunakan foto gitu ya. Yalah, katanya aku juga pernah dengar nih ada yang bilang fotografi itu seni melukis cahaya ya. Iya. Bener ya? Bener. Kata siapa tuh? Itu kata hadis ya. Bukan. Tapi memang ada teorinya gitu sih. Ada teorinya gitu ya. Jadi memang permainan spektrum warna gitu ya kayak gitu ya. Ribet tuh ternyata ya. Nah, kalau untuk perkembangan fotografi ini sendiri, Jis, biasanya kan kita kalau bicara masalah fotografi itu nggak lepas dari apa ya? Sejarahnya yang sangat-sangat panjang dan banyak juga hal-hal apa ya yang terdokumentasi sejarah itu
tercapture dalam bentuk fotografi, dalam bentuk foto gitu ya. Nah, kalau untuk sekarang ini sendiri, Jis, gimana sih menurut Ajis perkembangan fotografi yang sedang apa ya, yang sedang terlihat lah untuk sekarang ini? Kalau untuk sekarang ini sih Bang, untuk perkembangan fotografi, waduh semakin cepat dan semakin canggih Bang. Semakin canggih ya. Jadi kalau ini kan cita-cita senior-senior yang dulu yang terjun di dunia fotografi itu kan Bang, untuk menghasilkan satu cepetan foto itu susah sih Bang, karena dari dulu kan sebelum adanya digital ini, dari ini Bang, ke manual, pakai klise gitu ya. Zaman klise tuh. Itu katanya lebih susah Lebih susah. Jadi ibarat kata kan ada istilah nyuci foto itu benar-benar nyuci. Iya, benar-benar pakai air gitu. Pakai air, pakai insert dijemur. Kalau sekarang lucu barusan. Kalau udah kering diangkat disetrika. Iya. Gitu sih Bang, kurang ngopi ya. Jadi kopi Bang. Jadi kalau untuk sekarang perkembangannya udah semakin pesat Bang. Lebih dipermudah dengan perkembangan teknologi gitu ya. Dan banyak juga nih anak-anak SMA, SMP ya, gitu. Mereka tuh biasanya iseng-iseng hunting lah gitu. Iya benar. Nah kalau Aji sendiri mandang mereka tuh gimana sih sebenarnya? Ya kalau untuk masalah pandangan tuh hunting ya, yang namanya fotografi bebas Bang. Jadi ibaratnya itu untuk menghasilkan suatu karya yang bagus ya itu harus sering-sering moto, ya itu harus sering-sering hunting sih Bang. Learning by doing ya. Iya. Jadi, sambil dilakuin sambil belajar ya. Praktek gitu ya. Iya. Nah kalau untuk menjadi seorang fotografer ya, menjadi seorang fotografer itu kan kita nggak bisa asal-asalan. Apalagi kalau bicara masalah profesional gitu ya, yang bisa ngejob gitu. Itu apakah ada sertifikasi khusus untuk fotografer ini, Jus? Kalau untuk masalah ini nggak harus ada sertifikasi khusus sih Bang untuk di dunia fotografi ya. Oke. Ibaratnya itu kalau kita udah tahu nih, ada pembuktian gitu ya. Iya, pembuktian, ada hasil, ada karya, dan tahu nih teori, praktek, skillnya ada. Yang namanya sertifikasi itu cuman sekedar penunjang aja sih Bang. Misalnya nih, gue ada sertifikasi nih, iya, misalnya aku ada sertifikasi nih Bang. Jadi sertifikasi itu untuk penunjang ketika misalnya nanti misalnya foto produk di mana gitu, di kantor. Lebih memperkuat ini aja ya, memperkuat lisensi bahwa kita tuh bisa moto. Karena biasanya kalau mau ngejob mungkin ke pemerintahan atau ke corporate gede itu kan biasanya mereka butuh bukan cuma sekedar ini hasil gue nih, ya kan nggak tahu apa benar itu hasil lo bukan. Tapi kalau udah ada penguat, sertifikat itu bisa lebih ini ya, lebih enak gitu ngomongnya ya. Nah kalau untuk sertifikasi ini sendiri, sertifikat ini yang ngasih siapa tuh Jis? Jadi apa memang ada asosiasinya ini? Karena gue nggak tahu nih, jadi makanya gue nanya nih. Jadi kalau untuk masalah sertifikasi itu ya ada asosiasinya sih Bang. Oke, dan itu legal? Iya. Di bawah naungan pemerintah? Iya, kalau sekarang kemarin aku sempat mau ikut tuh memang di bawah naungan pemerintah. Oke, jadi untuk sertifikasi itu sendiri itu punya kriteria nggak? Apa harus dites dulu, diuji coba dulu apa gimana? Pasti sih, ya pasti harus diuji coba sih. Ada pelatihan-pelatihannya juga gitu ya, seperti itu ya. Jadi ada yang nama sertifikasi kelas kategori apa. Oh ada kategorinya gitu ya? Iya Bang. Misal lo kategori apa nih? C, misalnya C nih. Kategori remaja gitu. Iya, remaja. Kategori gitu apa sih arahnya kok ketawa? Arahnya kemana ya? Remaja. Mungkin ada yang umurnya masih di bawah gitu, kategori remaja gitu kan. Oh, kalau masalah itu kategori setengah tua. Nggak ada ya. Oh, berarti memang yang penting lu punya karya, lu punya kuasa gitu. Iya, tai ya. Gitu sih Bang. Ya tadi kan sempat disinggung juga sama Ajis masalah ternyata fotografi ini ada komunitas gitu ya. Nah untuk komunitasnya itu sendiri memang resmi satu himpunan atau memang misal nih komunitas Seberang Ulu 1 misalnya gitu, komunitas Kertapati misalkan, itu gimana tuh? Kalau untuk masalah komunitas ya di Palembang ini banyak sih Bang, ada komunitas apa itu namanya, ada nama yang ini,
Beda, Tapi itu per apa tuh biasanya? Per teritori kecamatan atau per apa sih biasanya yang melandaskan orang untuk membentuk komunitas ini, padahal sama aja gitu kan, moto gitu kan. iya sama aja sih Bang. Tapi kalau aku kan terjun di dunia fotografi juga, ibaratnya tuh nggak langsung terjun Nggak melalui ke situ ya? nggak ikut komunitas sih Bang. Karena memang tadi tujuannya cari duit. Jadi bukan hobi, bukan mau cari relasi, tapi Iya. lebih cari duit gitu ya. jadi itu sih. Ya kalau sepengetahuan aku untuk di Palembang banyak di komunitas, misalnya nih di Sumsel ada komunitas, Oke. di Palembangnya nih, di Palembang beneran nih Bang, ada komunitas. Nanti di wilayah lain ada komunitas kayak itu sih Bang. Gitu. Jadi sebenarnya kepentingan dari komunitas itu sendiri tuh biar apa sih biasanya? Iya, yang pastinya untuk cari wawasan, gali-gali ilmu. Ya klasik lah ya. Iya, ngobrol. Apakah mungkin ada potensi untuk ditunggangi juga komunitas itu? Maksudnya ditunggangi apa? Kuda. Enggak ada sih Bang. Ya, Ya, memang Nggak ada, bener. Iya. Benar nggak ada. Enggak ada. Juga Memang kalau misalkan ada yang mengatasnamakan forum komunitas fotografi mendukung, misalkan gerakan mendukung apa misalkan gitu kan, dukung apa nih? Ini salah satu pemimpin daerah misalkan, itu ada nggak ya kayak gitu? oh enggak ada sih Bang. Netral ya? Iya. Oke, ini yang gue setuju nih karena Iya, komunitas. sepengalaman dan setahu aku sih Bang, enggak ada yang ke arah-arah situ. Nggak sih. ada. Iya, ke arah-arah. Yakin nggak ada ya? Iya, politik kan. Nggak tahu lah ya. Nggak Ya, ada. nggak ada. Tapi gue yakin memang kalau untuk komunitas-komunitas yang Iya. berkaitan dengan seni, biasanya mereka idealis. Idealis. Biasanya. Biasanya. Biasanya Tapi, idealis. iya, kalau masuk ke dunia politik bukannya untuk ikut politik tapi ikut untuk cari cuan. Nah, Itu sih, itu. Bang. Jadi sebenarnya sah-sah aja Sah-sah gitu ya, aja, ketika iya. memang berlandaskan profesionalitas. Iya. Ya kita nggak nolak duit juga gitu ya. Betul sih, Bang. Tolong fotoin gue biar nah, kayak gitu kan. Setelan dukung saya. pilih ya. Iya, itu kan. Itu nggak masalah berarti. Ya tetap ditunggangi dong. Enggak sih, Kepentingan Bang. politik gitu. Enggak lah. Kepentingan Apa? kalau untuk masalah itu kepentingan pribadi sih. Pribadi. Iya, misal coba. contoh nih, misal Ajis mendukung salah satu partai. Contoh. Ada partai yang lu nggak suka nih. Dia mau pakai jasa lu. Yang partai nggak suka nih tadi. Misal warna apa lah, misal warna pink lah partainya gitu. Partai pink. Lu senengnya partai warna abu-abu misalnya. Yang ngasih job ini yang warna pink, gimana kira-kira? Ya selagi itu menghasilkan uang ya sambil aja sih Bang. Enggak Lu nggak ngedukung yang abu-abu aja gitu. kan kalau untuk masalah Misal dalam waktu yang sama, ya Nah, lu pilih yang mana? Pak, dalam waktu yang sama. Misal mereka sama-sama mau ngasih job nih yang warna pink dan abu-abu ini tadi misalkan, dua partai tadi. Lu lebih condong kemana? Ya, yang sesuai yang lu senengin atau apa tuh landasannya? Kalau seandainya saya ikut partai sih Bang ya pasti saya ngepentingi partai yang abu-abu tadi dibandingkan yang Tapi kalau duitnya lebih gede yang warna kuning, tetap sih, yang mana? tetap ke abu-abu sih. Enggak yang kuning. Kalau yang kuning, Kalau duitnya lebih gede Iya, nih. Misal yang abu-abu ngasih 5 juta. Yang kuning berani kasih 20 juta nih dengan job desk yang sama. ya bisa aja sih ambil juga yang kuning, tapi bukan kita yang turun Bang. Enggak, tapi mereka bener-bener kalau udah dikontrak sama yang kuning, ya kok kuning sih? Ya pink. Ya kuning tadi apa? Enggak, bukan yang pink. Misal yang pink nih, yang pink. Enggak kuning ya, enggak, itu beda Pink aja. Lo lebih milih yang pink yang enggak lo senengin tapi ngasih 20 juta atau abu-abu yang lo senengin tapi cuma ngasih 5 juta? Ke abu-abu sih Bang. Yakin? Yakin ya? Yakin. Deal ya? Deal. Oke, deal. 5 juta. 5 juta ya. Ini 20 juta lo yang pink ini mau berani kasih. Kan loyalitas kan tanpa batas. Jadi nanti aja dulu kalau seandainya memang Berarti berlandaskan loyalitas. iya, kalau seandainya memang dia masih tetap mau, suruh teman aja sih Bang. Masih boleh cuan. Tetap aja ya. Jadi Iya. teman-teman, Ajis ini tipikal orang yang loyalitas ya. Jadi kalau mau pakai jasa Ajis bisa pakai harga temen. Bisa sih. Bisa ya. Iya. Oke. Nah, untuk fotografi ini sendiri kan itu udah benar-benar luas ya.
setahu orang yang dilihat sama orang banyak itu fotografi nggak jauh-jauh dari moto kawinan gitu. Terus benar, identiknya. moto apalagi sih biasanya foto alkena gitu ya, anak-anak sekolah, foto-foto apa? Foto kelas gitu kan. Nah, sebenarnya seluas apa sih ini untuk cakupan job fotografi ini sendiri, Jis? Untuk selain yang orang kebanyakan tahu lah. Selain itu, Bang. Iya, untuk di masalah dunia digital sekarang ini, Bang, fotografi itu begitu luas sih, Bang. Nggak harus kita moto wedding, nggak harus kita pas apa aja tuh biasanya selain itu? Yang jarang orang ketahui deh. Apa seperti yang Abang tadi singgung nih, masalah si abu-abu dengan si partai ya. Bisa juga foto profile yang nyalon nih, bisa kita jadi mereka ada yang sengaja ngeset foto profile sosial media dengan tapi kalau moto sendiri biasanya kalau bapak-bapak tuh pasti kayak gini gitu, Bang. Gak enak juga, Bang, kalau mau dipajang di banner kan gini kan. Apalagi mukanya kayak kakanda kita ya. Gitu sih, Bang. Ya, untuk masalah fotografi ini luas sih, Bang. Luas ya? Iya. Apa tuh biasanya? Foto produk. Foto produk. Iya. Itu foto produk tuh gimana tuh maksudnya? Jadi ada produk di foto gitu. Apalagi kan di dunia sekarang ini kan setiap kafe-kafe ya. Kafe apa cangkir-cangkir kopi kopinya gitu. Kan dunia sekarang kan promosi aja menggunakan foto sekarang kan, Bang. Untuk promosi di kafe, seluruh tempat-tempat lain itu kan sudah digananya sudah pakai fotografi, pakai videografi, pokoknya di visual kan banyak ya. Nah, oke, itu tadi kan moto caleg lah ya, foto wedding, foto barang. Sebenarnya lebih banyak lagi, Bang. Ada nggak foto yang ini sebenarnya agak sedikit menantang hati nurani lo sendiri, Yus? Ada sih, Bang. Apa tuh? Apa tuh? Nggak apa-apa. Ya, foto-foto kan yang seperti aku bilang tadi, nggak selamanya foto itu di dunia wedding, di dunia ini ya. Ada juga yang dunia di foto model gitu, Bang. Itu kan foto model. Foto model itu nggak masalah kan, foto model. Moto apa tuh, model cowok cewek gitu ya? Iya, sebenarnya nggak masalah sih, Bang. Tapi kan namanya kita itu biasanya kalau untuk foto model, kita bahas yang foto model. Kalau foto model itu biasanya untuk kepentingan apa tuh? Biasanya dari si modelnya sendiri nih untuk membranding diri. Membranding diri. Bisa juga kalau untuk anak-anak komunitas itu kan biasanya hunting. Yang kalau hunting itu yang dipoto itu ya model nih, si cewek gitu. Ada yang ini enggak? Yang agak ya enggak munafik ya? Iya. Banyak yang kayak gitu kan? Pernah nggak punya pengalaman foto yang agak terbuka aurat lah gitu kasarnya? Ya ada sih pasti ya, Bang. Ada ya? Iya. Pernah? Sering ya? Pernah mencoba aja. Pernah mencoba, tapi lo gemeteran itu? Gemeteran sih, Bang, tapi mau ya gimana sih? Enggak, itu foto dalam event kontes atau apa tuh biasanya? Bukan sih, kan kitanya nih sebagai fotografi. Ngejob gitu? Iya. Dihubungi nih oleh orang lah nih bilangnya kan, dihubungi untuk nge-hire dia sih untuk ngefoto dia. Oke. Pas lagi foto tuh ngaceng enggak, Jis? Ya namanya lanang sih, Bang, ngaceng. Nama sih lanang normal sih, Bang. Tapi iya. Fotonya itu cuma sekali, Bang. Tapi sekali jadi salah-salahin jadi bisa agak lama gitu. Agak lama. Balik lagi tuh dari si pribadi yang mau tetap sih, Bang. Gue yakin sih kalau aja sih imannya kuat ya. Iman yang kuat. Imron. Imron. Ngatain orang nama Imron nggak boleh lu. Sorry, Imron. Nggak boleh lah nama orang. Padahal gue yang ngomong Imron. Aduh, kalau gitu harus gimana ya, Bang? Ya harus tetap jaga nama baik. Ya, benar. Sebagai yang mau. Gue tahu Ajis ini seorang yang terlahir dari keluarga yang cukup religius ya. Iya. Ada pergolakan batin nggak gitu? Ada misal ketemu sama hal kayak gitu? Ya, yang pastinya sih ada sih, Bang, ya. Tapi mau gimana? Nyesel nggak?
Ya pastinya ada sih bang, tapi gimana ya bang? Aduh sakit perut. Iya udah profesi. Ada pertentangan hati kayak apa kayak gitu kan biasanya. Aduh astagfirullahaladzim. Enggak sih bang. Ya, kalau ada itu lah, ada sih, tapi ya udah yang namanya profesi harus dijalan. profesional, Iya, intinya proses harus dijalanin. Tapi kan Jis, berdosa nggak Jis? Berdosa nggak Jis? Berdosa, aduh, kalau untuk bicara masalah agama nih bang, agak berat nih ya. Ya berat sih bang, gimana ya? Kita, aduh, ya berdosa untuk. Jadi sadar itu dosa Jis. Iya, kalau dilihat. Jadi Ajis kapan mau taubat Jis? Emang kita nih gue dokter gini, oh tobat aja. Pastinya ada sih namanya manusia. Bayangkan kalau besok kita meninggal gitu. Langsung jauh gitu. Ada dosa masuk banyak. Nanti dia deng aduh. Isu dong. Ya ini oke, balik masalah job. Kalau untuk job ini sendiri kan biasanya kita kayak Ajis bilang tadi, jadi memang benar-benar kita memanfaatkan sosial media kayak Instagram gitu ya. Kita sambil nge-share hasil karya kita, itu juga bisa jadi bahan promosi gitu ya. Nah, kalau yang terjadi sekarang ini itu fenomenanya yang paling banyak itu job wedding ya biasanya ya. Kalau aku sih ke wedding, pra-wedding gitu ya. Nah, itu biasanya yang pakai untuk wedding atau pra-wedding itu mereka secara alami nyari lo sendiri atau yang lebih banyak tuh melalui wedding organizer gitu. Itu yang mana tuh yang banyak biasanya? Kalau untuk sekarang saat ini? Kalau untuk zaman sekarang ini sih bang 50-50 bang, 50-50. Oke. Ada yang namanya ya klien ini nggak selalu yang mau cari ribet ya bang ya. Oke benar-benar. Nah, jadi full diserahin ke. Ya, misalnya udah pakai WO ya. Iya, jadi WO nih yang ngesusun nih. Oke. Maunya fotografer yang mana kayak. Berarti lo banyak nih link wedding organizer yang kenal-kenal gitu. Kalau aku sih kan jadi untuk sebenarnya aku di dunia foto nih aku lebih ke mainnya ke video nih, Bang. Oh, kalau videografi ya. Tapi basicnya dulu tuh dari fotografi. Iya. Jadi kalau di wedding aku mainnya video. Oke. Jadi untuk ini sendiri biasanya 50-50 berarti ya, ada yang dari memang nyari lo sendiri karena udah kenal dari mulut ke mulut ya gitu ya. Atau ada juga yang memang dari wedding organizer yang udah kenal sama Ajis gitu. Iya, benar, Bang. Untuk di wedding organizer itu juga nggak langsung ke kitanya juga sih, Bang, karena banyak di dalam wedding organizer itu nggak satu nama pendok fotografi aja, jadi satu banyak pilihan gitu. Banyak pilihan. Oke. Jadi tergantung si kliennya lagi nih. Jadi teman-teman yang punya niat untuk nikah atau nikah lagi bisa hubungin Ajis ya di bawah ini. Iya, Ajis bisa jadi ketip. Bisa. Bisa jadi mamang organ. Tapi spesialisasi yang paling khusus Ajis bisa mengutin piring. Enggak dong, videografi tetap. Jadi fotografi yang pengen tahu hasil karya Ajis gimana itu bisa lihat langsung di Instagramnya. Iya. Ntar kita cantumin di bawah ya. Nah, untuk apa di bawah. Jadi untuk perkembangan fotografi ini sendiri, Jis, biasanya kita udah sama-sama tahu ya dari awalnya kayak kata Ajis tadi dengan menggunakan klise, apa zaman perusahaan segede Kodak ya, itu aja roboh. Ya. Itu menunjukkan bahwa begitu mengerikannya perkembangan zaman kalau nggak kita ikuti gitu kan. Nah, kalau untuk zaman sekarang ini gimana tuh? Menurut pandangan Ajis, kedepannya itu bakal ada perubahan yang kayak gimana biasanya? Kalau ya untuk sekarang aja dilihat dari dunia fotografi ini ya tambah banyak kemudahan gitu, menggunakan AI gitu kan. Segala ibaratnya AI itu lebih mempermudah nih. Misalnya kita foto di mana, kita
Bisa tinggal edit gitu ya. Iya, saya aja langsung keluar nih, pengennya foto Ya, di misal mana. mau foto di Bromo, gitu ya. yang Mau lagi foto yang ada pakai obor-obornya, pakai pakai flare. flare nih. Nggak pakai flare ya, obor, Iya, flare. obor. Jadi kalau tiba-tiba flare, woi ganteng nih. Ayo keluar nih ya. Nggak, itu tanpa gunain flare asli juga nggak. Itu bisa aja ya. Bisa aja sih bang, zaman udah. Jangan, apalagi pakai flare orang, jangan. Bahaya. Nanti orang nggak bisa. Ngapain megang flare orang gitu. Sampai kebakaran lagi gitu kan. Ini multi tafsir ya, buat yang ngerti flare itu obor artinya. Lain kalau flare. Apa? Ya flare. Tulisannya F. Apa? Iya sih. Iya, jadi sebenarnya bisa disiasatin ya dengan kecanggihan teknologi. Nggak mesti harus kasih effort barang asli gitu ya, karena itu bisa membahayakan juga gitu kan. Oke lah kalau gitu. Berarti semakin kesini perkembangan zaman semakin mempermudah dan teknologi juga semakin canggih. Apakah ada kemungkinan ini apa-apa udah bisa AI, apa-apa udah bisa editing. Misal nih kita bisa langsung edit muka siapa gitu kan. Nggak mesti orang itu yang foto. Bener. Nah, berarti ada kemungkinan dong fotografer ini yang mungkin bakal digantikan oleh teknologi juga. Kalau untuk masalah fotografi ini bakal digantikan teknologi atau semacam robot nih misalnya. Ya, orang yang misal. Orang. Kalau menurut aku nggak bisa sih Bang. Kenapa tuh? Karena iya dari fotografi ini harus belajar dulu nih dasar, belajar ini, belajar itu. Bener. Iya, nggak bisa nih. Karena sense of art. Iya. Jadi cita rasa seni itu yang bisa ngerasain cuma manusia. Manusia. Secanggih apapun teknologi, ya tetap aja ada bakal beda nuansanya kalau orang sendiri yang punya sense of art tadi. Bener, gitu kan. Ya. Cara kita ngedekatin klien. Bener. Nah itu. Kita ngedekatin klien. Jadi tetap manusia yang bakal ini. Iya. Kalau suatu waktu bakal digantikan sama robot, kita ajak perang tuh robot. Iya. Oke, nggak gitu juga ya. Oke, jadi aja semoga sukses terus di profesinya, dan buat teman-teman yang pengen tahu ini hasil karya Ajis gimana, bisa langsung lihat di Instagramnya ya. Instagram. Dan yang mau pakai jasa Ajis juga bisa lihat di Instagram. Ajis multifungsi, bisa semua, bisa ngapain aja gitu ya. Iya. Yang ada rencana mau deket-deket nikah ya. Ajis belum nikah masalahnya. Jadi yang pengen nikah boleh langsung datengin Ajis. Bisa, iya. Khusus yang cewek ya. Khusus yang cewek untuk dipoto ya. Dipoto banget, foto banget. Ini lucu nih pertanyaan. Jadi kalau misalkan biasanya kalau fotografer nikah tuh foto sendiri nggak? Enggak sih Bang. Lo kan bisa foto sendiri tuh. Nggak usah pakai orang, kan bisa pakai Bluetooth cetek deh. Sebenarnya sih Bang, tapi ribet. Efisiensi budget. Iya bener, tapi ribet. Nggak usah lah pakai orang foto. Kita nyusun sendiri. Iya. Tahu. Ini dulu dari sini ribet. Ribet. Jadi pas mau foto berlari gitu. Ribet Bang. Ya oke, thank you Ajis. Semoga sukses terus, dan buat teman-teman, ini nama channel YouTube-nya Ujian. Bareng-bareng yuk. Ya. Ujian. Nah, kita bakal subscribe, like dan komen. Share sebanyak-banyak. Tolong kasih masukan, kita harus ngundang siapa lagi. Dan thank you banget yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa di-share ke teman-teman semua. Dan thank you atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.